Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih tetap sehat selalu. Jadi nanti ini saya akan buatkan tutorial cara untuk yaitu memotong jalur di Tikon di bagian COF. Perhatikan, jadi ini ada beberapa Tikon bekas TV LED baik yang di situ sudah terbakar atau yang sudah pecah. Ini saya simpan semua untuk tutorial pada hari ini, yaitu untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar. Ini nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi perhatikan dulu. Jadi di sini ada tahanan sampai di situ hangus semua. Ini disebabkan karena cof yang ada di dalam ini short atau terbakar, sehingga menjadikan tahanan ini semua sampai hangus. Nah, sekarang saya contohkan yang masih bagus dan yang satunya sudah terbakar. Jadi ini COF model sama dari TV yang sama. Jadi dari tahanannya ini masih kelihatan bagus semua. Nah, COF-nya ini tidak ada permasalahan sebab dari TV LED pecah. Diperhatikan dulu untuk pemula yang masih belajar supaya bisa untuk memotong jalur dengan tepat dan benar. Nah, di sini, nah ini ada yaitu Tikon, ada beberapa jalur di bagian VGH. Nah, perhatikan. Nah, kalau teman-teman semua menjumpai Tikon seperti ini, bisa dipotong di sebelah sini. Jadi ada jalur VGH. Nah, kemungkinan di antara 4 jalur bisa kalian potong. Terus di sini ini ada VGL dan VGH. Jadi di antara dua bisa kalian potong seumpama mengalami yaitu kerusakan di bagian gambar baik double atau blank. Nah, bisa kalian potong sekitar 7 jalur. Terus yang di sini nah, seperti ini. Jadi kalau kalian punya Tikon seperti ini bisa kalian potong langsung di yaitu tahanan, di depannya tahanan, nah, dekatnya COF. Nah, nanti saya buatkan tutorialnya cara untuk memotongnya bagaimana. Jadi kalau kalian ingin memotong, nah, jangan menggunakan cutter seperti ini, cutter yang sudah berkarat, tapi kalian harus menggunakan yaitu cutter yang masih bagus. Nah, ini nanti motongnya di sini, jadi saya ganti terlebih dahulu pisaunya. Nah, ini sudah saya ganti dengan pisau yang masih baru. Nah, perhatikan. Jadi kalau teman-teman mau di situ memotong, nah, perhatikan dari jalurnya terlebih dahulu. Atau kalian ingin mencoba yaitu dengan melepas tahanan atau yaitu komponen yang kecil-kecil itu, nah, hitam-hitam itu bisa kalian copot terlebih dahulu. Tapi dari pengalaman saya menggunakan yaitu langsung potong jalur. Nah, pastikan dikerik terlebih dahulu. Jadi lapisan di tembaga kita kerik sampai di situ keluar tembaganya supaya pada waktu kita memotong bisa mudah. Nah, ini jadi sudah kelihatan. Nah, sekarang tinggal pemotongan. Jadi kalau teman-teman ingin di situ mengambil yaitu tahanan seperti ini yang hitam-hitam, bisa kalian ambil sekitar 7 tahanan yang ada di sini. Nah, yang sudah saya tunjukkan dari belakang. Nah, kalau di situ ingin langsung memotong jalur, pastikan kalian memotong jalur itu ada yaitu jalur yang bercabang, di bawahnya kabel COF. Jadi sekali langsung di situ tergores agak ke dalam supaya tidak menyambung. Jadi pastikan bahwa kalau kita memotong betul-betul harus berhati-hati. Kita pastikan sekali potong langsung berhasil.
Sebab ya dari pengalaman saya itu sering saya menjumpai yaitu jalur COF sudah dipotong oleh user lain, tidak berhasil, terus saya sambung kembali, saya potong hanya sekitar satu jalur dari jalur yang bercabang, ternyata TV bisa normal kembali. Jadi dari pengalaman saya, dari jalur-jalur COF, baik di situ yang bercabang atau tidak, itu kita pastikan terlebih dahulu, kita analisa di mana letak kerusakan jalur di bagian COF. Nah, ini saya tunjukkan di styrofoam. Jadi kalau kalian memotong, jangan di situ cutternya itu keadaan tegak, tapi posisi harus tengah itu miring. Kalau bisa semiring mungkin, di bawahnya jalur COF. Jadi kita gores secara pelan-pelan, jangan di situ terlalu ditekan, hanya digores saja sedikit supaya tidak salah jalur. Nah, ini sudah saya tunjukkan seperti ini bentuknya bagaimana. Nah, jadi seakan-akan kalau tegak ya tidak bisa tegak, ini keadaan posisi yaitu miring sekali. Jadi harus betul-betul sangat miring supaya pada waktu kalau kita salah bisa kita solder dari sebelah kiri, terus ke sebelah kanan. Bentuknya nanti kalau kita salah kita solder seperti ini dari kiri ke kanan secara pelan-pelan. Nah, ini sekarang saya tunjukkan cara untuk memotongnya. Nah, ini ada yaitu jalur yang bercabang. Nah, untuk teman-teman, jadi kalau kalian ingin memotong, pastikan kalian memotong itu sedalam mungkin di jalur yang bercabang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sudah saya potong, jadi pas di bawahnya kabel COF. Nah, perhatikan, jadi dari saya memotong sudah pas di bawahnya COF. Jadi kalau teman-teman di situ salah pada waktu memotongnya, ini TV-nya tidak kembali seperti semula atau tidak bisa kembali seperti TV baru, nah, bisa kalian sambung lagi atau kalian solder lagi supaya bisa kita beralih tempat untuk pemotongan di jalur lain. Nah, ini sudah saya solder. Yang saya biarkan yaitu jalur yang bercabang. Jadi yang bercabang tidak saya solder untuk menganalisa kerusakan di bagian panel seumpama kita mengalami kerusakan di layar LCD. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar bisa menggunakan teori seperti ini. Jadi seumpama kalau di situ salah dalam memperbaiki panel yang disebabkan karena COF atau disebabkan karena panel yang sudah rusak, baik bergetar, blank, bergaris-garis, bisa menggunakan teori saya seperti ini. Semoga banyak bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, seterusnya kalau kita sudah menjumpai kerusakan seperti ini, untuk pastinya ini saya tunjukkan supaya teman-teman semua yang masih belajar atau yang masih pemula, perhatikan. Jadi ini saya gambar seperti ini ada beberapa jalur COF yang masuk ke dalam panel. Kita potong di sini di tengah-tengah jalur yang bercabang. Kalau di situ menjumpai pada waktu kita memotong salah, bisa kalian di situ sambung di sini di jalur paling atas sendiri, yaitu jalur yang bercabang, atau di sini bisa kalian sambung, atau di sini bisa disambung salah satu di antara jalur yang bercabang.
terus yang lainnya kita sambung semua, sebab ya dari pengalaman saya kalau ada kesalahan saya sambung seperti itu. Jadi bukan setiap panel itu kita potong, mungkin 6 atau 8 jalur atau 10 jalur. Jadi tergantung panel LED yang kita kerjakan itu sebesar apa. Sebab 32 in dan 40 in atau 50 in itu beda. Jadi kita harus banyak berpengalaman. Dari pengalaman saya pergunakan untuk beramal untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.